Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para pemirsa Akar Rimba yang beriman, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengangkat kisah seorang tokoh legendaris. Dia dikenal sebagai orang yang datang menaklukkan kegelapan dan pembawa ilmu pengetahuan yang mencerahkan kehidupan masyarakat di Pulau Jawa dari kebodohan. Bahkan diyakini dia adalah pembawa dan pencipta tarik tahun Saka, raja pertama yang menerapkan kalender Hindu di Jawa. Memahami manusia melalui sudut pandang mitologi Jawa ternyata tidak hanya kepada aspek fisiologi, melainkan lebih dari itu. Dunia Jawa adalah bentangan luas mistisme dan mitologi yang penuh dengan kearifan tradisional yang sangat luhur. Kisah ini syarat makna falsafah kehidupan, serta memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata krama, aturan kehidupan masyarakat, tata cara mengenal diri sendiri, serta tata cara bergaul dengan alam semesta. Raja tersebut dikenal dengan nama Aji Saka. Sahabat Akar Rimba, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, kembali lagi bersama kami, tim Akar Rimba. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang Aji Saka, di mana kepopuleran beliau kita sudah sama-sama tahu ya Bang? Iya, betul. Dan beliau ini seorang raja, juga penakluk kegelapan dan membawa peradaban baru bagi masyarakat Jawa. Sebagai pencipta daripada aksara Jawa, dan beliau juga pencipta dari tarik tahun Saka. Dalam video kami kali ini, kita akan membahas detail tentang apa Bang? Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang aksara Jawanya. Karena aksara Jawa ini bukan hanya pengingat bagi pengikut Aji Saka yang setia, yaitu Dora dan Sembada, tapi lebih dari itu kita akan membahas filosofi dibalik dari aksara Jawa ini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan. Dikisahkan dahulu kala di sebuah kerajaan Medang Kamulan, bertahta seorang raja bernama Dewata Jengkar. Dia dikenal dengan nama Prabu Dewata Jengkar, seorang raja yang sangat rakus, bengis, tamak dan suka memakan daging manusia. Karena kegemarannya memakan daging manusia, maka secara bergilir rakyatnya pun dipaksa menyetor upeti berwujud manusia. Mendengar kebengisan Prabu Dewata Jengkar, seorang pengembara bernama Aji Saka bermaksud menghentikan kebiasaan sang raja. Aji Saka mempunyai dua orang abdi yang sangat setia, bernama Dora dan Sembada. Dalam perjalanan ke kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka mengajak Dora, sedangkan Sembada tetap di tempat karena harus menjaga sebuah pusaka sakti milik Aji Saka. Aji Saka berpesan kepada Sembada agar jangan sampai pusaka ini diberikan kepada siapapun kecuali Aji Saka. Setelah beberapa waktu, sampailah Aji Saka di kerajaan Medang Kamulan yang sepi. Rakyat di kerajaan itu takut keluar rumah dikarenakan
akan menjadi santapan lezat sang raja yang bengis. Ajisaka segera menuju istana dan menjumpai sang pati. Dia berkata kalau dirinya sanggup dan siap dijadikan santapan Prabu Dewata Cengkar. Tibalah hari di mana Ajisaka dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Sebelum dimakan, sang Prabu selalu mengabulkan satu permintaan dari calon korban, dan Ajisaka dengan tenang meminta tanah seluas surban di kepalanya. Mendengar permintaan Ajisaka, Prabu Dewata Cengkar hanya tertawa terbahak-bahak dan langsung menyetujuinya. Maka dibukalah kain surban penutup kepala Ajisaka. Ajisaka memegang salah satu ujung surban, sedangkan yang lain dipegang oleh Prabu Dewata Cengkar. Ternyata surban itu mengembang sehingga Dewata Cengkar harus berjalan mundur dan mundur hingga sampai di tepi pantai selatan. Begitu Dewata Cengkar sampai di tepi pantai selatan, Ajisaka dengan cepat mengibaskan surbannya sehingga membungkus badan Dewata Cengkar dan menendangnya hingga tercebur di laut selatan. Tiba-tiba saja tubuh Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Karena engkau sudah memakan daging manusia, maka engkau pantas menjadi buaya, dan tempat yang tepat untuk seekor buaya adalah laut. Demikian kata Ajisaka. Sejak saat itu, kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh Ajisaka, seorang raja yang arif dan bijaksana. Tiba-tiba Ajisaka teringat akan pusaka saktinya dan menyuruh Dora untuk mengambilnya. Namun Sembada tidak mau memberikan pusaka itu karena teringat pesan Ajisaka. Maka terjadilah pertarungan yang hebat di antara Dora dan Sembada. Karena memiliki ilmu dan kesaktian yang seimbang, maka meninggallah Dora dan Sembada secara bersamaan. Ajisaka yang teringat akan pesannya kepada Sembada segera menyusul, namun terlambat karena sesampainya di sana kedua abdinya yang sangat setia sudah meninggal dunia. Lalu untuk mengenang keduanya, maka Ajisaka mengabadikannya dalam sebuah aksara, Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Magabatanga. Hanacaraka berarti utusan, Data Sawala saling berkelahi, pada jayanya sama-sama sakti, dan yang terakhir Magabatanga yang berarti saling berpangku saat meninggal. Makna filosofis dari kisah ini, Ajisaka berasal dari kata Aji yang berarti raja. Raja yang dihormati, dipuji, dan disembah. Sedangkan Saka atau Soko berarti tiang, pangkal, atau asal mula. Ajisaka bermakna raja pertama yang membawa pengetahuan dan peradaban baru, serta menjadi tiang penyangga yang memperkokoh religiusitas masyarakat Jawa. Dari kisah mistis ini menggambarkan bahwa Ajisaka mengalahkan Dewata Cengkar. Dewata adalah lambang kebaikan, sedangkan Cengkar adalah lambang keburukan. Dewata Cengkar berarti gambaran baik dan buruk sifat yang ada pada manusia. Ajisaka berasal dari Pulau Majeti, adalah gambaran
badan kasar manusia, gambaran alam semesta yang mudah rusak. Di tempat inilah akan selalu dihuni oleh abdi dora dan sembada, yaitu nafsu yang jelek dan nafsu yang baik. Keduanya senantiasa berkecamuk, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Hanacaraka data sawala, pada jayanya maga batanga. Apakah aksara Jawa atau carakan muncul hanya sekedar untuk mengenang dua abdinya saja? Atau ada makna yang tersirat di dalamnya? Hanacaraka data sawala, pada jayanya maga batanga. Dalam kitab Joyoboyo dikatakan Aji Saka naik tahta di kerajaan Sumedang Purwacarita. Sumedang bermakna medang, Purwa bermakna permulaan, sedangkan carita berarti cerita, kejadian, atau sangkan parading dumadi. Dengan demikian, Sumedang Purwacarita identik dengan Medang Kamulan, ibu pertiwi yang pertama. Hal ini terkait dengan cerita Aji Saka dengan carakan Jawanya yang mengandung hidup dan kehidupan manusia yang bermuara kepada manunggaling Kaula Gusti. Hal senada dapat kita jumpai pada serat gending berikut cuplikannya. Aksara Jawa merupakan kitab kecil yang juga merupakan simbol spiritual Jawa yang luhur. Hubungan antara yang menyembah dan disembah. Aksara Jawa berisikan petunjuk tentang doa dan keselamatan, serta puji-pujian terhadap Sang Maha Pencipta. Hanacaraka sebagai petunjuknya, data sawala, pengganti yang memuji Tuhan. Pada jayanya diibaratkan sang penitah, dan yang dititahkannya sama keteguhannya berdasarkan ajaran agama. Maga batanga merupakan perwujudan cipta, rasa, dan karsa. Apabila manusia mampu menyelami dan menghayati 20 huruf Jawa, berarti hubungan Kaula dan Gusti akan terjalin dengan harmoni. Pada dekade berikutnya, para ahli kejawen dan kebatinan Jawa, carakan Jawa ini diberi energi magic yang diyakini dapat dijadikan daya penangkal dari berbagai hal-hal buruk yang diberi nama Caraka Bali. Demikian secuil kisah Aji Saka yang penuh dengan simbol-simbol dan makna kehidupan. Mutiara yang harus kita gali bersama untuk menemukan hakikat sejatinya hidup. Hidup sejati dalam rangkuhan Rahman dan Rahimnya. Wallahu alam bisawab. Mbah Jagat Nurjati mengingatkan, perjalanan mencari dan menuju Tuhan sebenarnya bukan perjalanan keluar dari diri kita, melainkan ke dalam diri kita. Tugas terberat manusia adalah membongkar hijab yang tercipta dari kotoran maksiat yang kita perbuat, sehingga menutupi tajalinya Allah di dalam diri kita sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami atas nama tim Akar Rimba memohon maaf lahir dan batin bila tayangan ini kurang berkenan di hati para pemirsa. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kisah dari Aji Saka, yang mana kita membahas tentang
aksara Jawa ya Bang. Aksara Jawa. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi seluruh sahabat Takarimba, jangan lupa untuk selalu memberikan komen dan like, juga subscribe di setiap video-video kami. Demikian, salam cinta leluhur Nusantara. Wassalam.